Hai, salam jumpa kembali dengan saya di channel English Chat, obrolan ringan seputar bahasa Inggris. Sahabat English Chat semua, kali ini saya mau bahas dua nomina yang seringkali membingungkan. Dua nomina ini memang sangat mirip artinya, terutama ketika dua kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, keduanya bisa diartikan warisan. Dua nomina yang saya maksud adalah inheritance dan heritage. Kita akan bahas masing-masing kata ini. Kita mulai dari kata yang pertama, inheritance. Menurut Cambridge Dictionary versi online, kata ini merujuk pada uang atau benda yang diwariskan kepada Anda oleh seseorang ketika mereka meninggal. Secara jelas, Cambridge Dictionary versi online ini menyebutkan demikian. Yang disebut dengan inheritance adalah money or objects that someone gives you when they die. Kita melihat bahwa dalam definisi ini digunakan kata uang atau barang. Nah, jelas bahwa definisi ini merujuk pada harta warisan yang diberikan atau diwariskan kepada Anda oleh seseorang. Dan kemungkinan besar yang dimaksud dengan seseorang di sini adalah orang tua Anda. Menurut definisi yang diberikan oleh kamus ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan harta warisan itu bisa berupa uang, tanah, rumah, perhiasan, dan bentuk-bentuk yang lain. Pendeknya, yang dimaksud dengan inheritance dalam definisi ini adalah hal-hal yang tampak secara fisik dan bisa disentuh. Sebagai catatan, kata ini lebih sering dan lebih lazim digunakan dalam bentuknya sebagai singular noun atau kata benda tunggal. Kata ini ternyata bisa juga dipakai untuk berbicara tentang ciri fisik atau mental atau perangai bahkan yang diwariskan oleh orang tua Anda kepada Anda. Misalnya saja warna rambut, warna iris mata, warna kulit, bentuk hidung, bentuk mata, jenis rambut, ikal, keriting, dan seterusnya. Ini adalah dua contoh kalimat yang menggunakan kata inheritance. People say that eye color is a genetic inheritance. Orang mengatakan bahwa warna mata adalah warisan genetis. As the only daughter, she received an inheritance from her rich dad. Sebagai putri satu-satunya, dia menerima warisan dari ayahnya yang kaya raya. Sekarang kita bahas kata yang kedua, yaitu heritage. Kata ini dalam bahasa Indonesia juga diartikan warisan atau peninggalan, tetapi dalam pengertian yang sama sekali berbeda dengan kata inheritance. Warisan atau peninggalan ini secara khusus merujuk pada sesuatu yang sangat penting dari masa silam, dalam bentuk apapun, yang saat ini masih ada dan dijaga kelestariannya. Candi Borobudur dan Candi Prambanan misalnya, itu adalah dua contoh heritage. Contoh lain warisan atau peninggalan yang disebut dengan heritage adalah batik, yang pada tanggal 2 Oktober 2009 yang lalu telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan budaya lisan dan non-bendawi, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Wayang kulit dari Jawa juga ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2008 sebagai warisan budaya dunia. Selain Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan juga batik, Indonesia juga mempunyai World Heritage yang lain yang telah diakui oleh UNESCO. Misalnya Taman Nasional Komodo, Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, Hutan Hujan Tropis Sumatera,
dan juga situs manusia purba Sangiran. Secara lebih sempit, kata heritage itu juga bisa dipakai untuk merujuk pada peninggalan yang diwariskan oleh pendahulu kita. Entah orang tua, entah nenek moyang kita, bahkan pendiri bangsa kita, dalam bentuk cita-cita maupun pengetahuan ataupun juga ajaran-ajaran luhur yang wajib dijaga kelestariannya. Pendeknya, kata ini juga bisa dipakai untuk berbicara tentang warisan yang bersifat intangible atau tidak tampak, tidak kasat mata, tidak bisa disentuh atau dilihat, tetapi bisa dirasakan. Contoh kalimatnya misalnya begini, "The spirit of unity and diversity is an invaluable heritage left by our ancestors." Semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah warisan yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang perbedaan makna antara inheritance dan heritage. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat untuk teman-teman English Chat semua. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya.